Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Public Speaking IAT semester 6, Bapak Dr. Mimpinan Rahman MSI. Yang kami hormati segenap teman-teman sekelas 1 angkatan perjuangan ilmu Al-Quran dan tafsir angkatan 2020. Izinkanlah kami Ahmad Ainur Rafiq NIM 31200027 akan menyampaikan beberapa keutamaan ataupun menjelaskan tentang tata cara bersiwak. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu bersiwak, apa itu khasiatnya maupun keistimewaan di dalam bersiwak. Bersiwak sendiri adalah salah satu toharoh ataupun tata cara bersuci, membersihkan beberapa yang ada dalam tubuh kita, yaitu yang ada di gigi maupun di mulut kita. Dalam pepatah menjelaskan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kita dapat ambil hikmah dari beberapa pepatah tadi. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya menjelaskan apa itu bersiwak, dan sini saya akan menjelaskan siwak dalam kitab Fathul Qorib karangan Syekh Qasim Al-Ghazi. Dan bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku, pasal yang menjelaskan tentang siwak. Wasiwaku, tawi siwakan, mustahabun iku dan sunahake. Dan dijelaskan ya bahwa bersiwak itu disunahkan ya. Sunahkan itu apa? Sunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fi kulli halin, di dalam sabar-sabar tingkah. Dan ini berarti dilakukan di setiap keadaan, baik itu keadaan ketika kita sadar maupun tidak sadar. Tapi dalam sifat ini kita dilakukan ketika kita sadar. Illa ba'da zawal, kecuali jika kita di tengah-tengah lingsirnya atau tergelincirnya matahari, kiranya jam 12 ataupun waktu zuhur. Lisaimi untuk orang yang berpuasa. Berarti ketika tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa bersiwak itu sunnah, tapi kecuali ya untuk orang yang berpuasa setelah matahari itu tergelincir di tengah-tengah, kiranya jam 12 pada bulan puasa, maupun itu sifatnya puasa sunnah maupun puasa fardu. Dan di sini juga siwak. Nah, siwak ini di salah satu mawadita ing dalam telu pira-pira panggonan asadu iku luwih banget apane istibaban dan sunnahe. Dan dijelaskan bahwa sangat dianjurkan, berarti ya banget dianjurkan ketika berada di 3 suatu tempat ataupun 3 keadaan ya. Yang pertama, inda taghayyuril fami, ketika kita berubahnya bau mulut. Bau mulut itu berubah ketika kita min asmin, saking lamanya diam, saking suwene meneng. Ketika kita diam maupun dengan diam, maka kita berubah bau mulut. Yang asmin ini di dalam konteksnya itu ketika kita diam, tidak makan, tidak minum, itu min asmin. Dan wahiruhu dan rianya asmin. Dan selain asmin itu ketika kita makan, yang mana ketika kita makan yang baunya bisa merubah bau mulut seperti aslinya ya. Seperti kita makan bawang putih dan lain-lain.
Kedua, wa indal qiyam minan naum. Kedua yaitu ketika kita bangun dari tidur. Tanpa sadari ketika kita tidur, itu kita tidak sadar, maka kita juga eh, bau mulutnya ada. Ketika kita bangun tidur itu sangat berubah ya. Bagi kita disunahkan untuk bersiwak. Yang ketiga, dan indal qiyam illa sholat, ketika kita mau melaksanakan sholat. Nah, itu sholatnya sholat apa? Sholat fardu maupun sholat sunnah. Dalam lain jelaskan, selain tiga tadi dalam bersiwak itu ada banyak tempat disunahkan, seperti kita mau baca Al-Quran. Ketika kita mau melaksanakan yang sifatnya itu untuk kebaikan dan lain-lain. Dan khasiat ataupun manfaat dari bersiwak itu banyak sekali. Pertama, bisa membersihkan bau mulut dari kotoran-kotoran. Kedua, bisa kita melancarkan ya panca indera kita. Karena dalam kitab Al-Ala, dalam kitab Ta'lim Muta'alim menjelaskan bahwa ketika bau mulut kita, ketika gigi kita kotor, maka panca itu mempengaruhi daya panca indera kita dalam menurut ilmu. Dan di Indonesia banyak tata cara ya untuk bersiwak dan lain-lain. Di Indonesia itu menggunakan kayu ya, kayu apa? Kayu siwak. Tapi di Indonesia nggak ada kayu siwak, namanya kayu arok. Terkait kayu arok itu yang terkenal di Indonesia. Selain itu bersiwak dan khasiat dan lain-lainnya itu banyak sekali, karena bersiwak merupakan sunnah Nabi yang dianjurkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW dari dahulu sampai sekarang. Bahkan ketika kita mau beribadah, kita setidaknya kita dulu untuk bersiwak dengan kayu arok diniati dalam hati ketika kita mau bersiwak ataupun membersihkan gigi. Bahkan salah satu ulama menjelaskan ketika kita nggak ada kayu arok, kita bisa menggunakan lain, seperti kita pakai baju kita ataupun barang-barang yang sifatnya itu keras, bisa digosokkan ke gigi, sela-sela gigi, dan diniati dalam hati. Bahkan ketika kita menggosok gigi pakai Pepsodent, pakai dan lain-lain, itu bisa. Tapi kita harus diniati bahwa kita itu membersihkan gigi untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang bersiwak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hidup kurang menarik, hidup kurang menarik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.